Nah ini memang ini sesuatu yang tidak pernah dibaca, karena biasanya sesuai dengan pakemnya masing-masing. Nah kita coba di sini memang dari sejak awal kumpulan ini memang niat kita itu mempelajari apa yang diturunkan oleh para leluhur, nguri-nguri itu, tapi semuanya ada dasarnya dan itu sebenarnya ada ujungnya, ada kaitannya sebenarnya. Kenapa kok jadi banyak aliran dan sebagainya itu, karena masing-masing itu ya istilahnya berguru pada satu yang sama tapi melihatnya dari sisi berbeda masing-masing itu berbeda, sehingga muncullah banyak aliran. Cuman parahnya itu kemudian pada saat Orde Baru kan dimunculkan satu hal, kejawen itu masuk dalam ranah politik. Terus orang masuk kejawen itu niatnya bukan menambah ke Gustinya, tapi bagaimana caranya supaya bisa dekat dengan kekuasaan. Itu kebanyakan seperti itu dulu. Dulu memang waktu itu zaman-zamannya Subur, terus Apribaden ini juga, terus jadi akhirnya jadi tren, tapi bukan jadi satu kebutuhan untuk menambah. Terus bergeser lagi jadi satu yang terpisah. Karena apa? Karena sejarahnya dulu setelah 65 itu semua orang harus beragama dan berkeyakinan yang direstui oleh pemerintah. Sehingga banyak aliran orang-orang Jawa dulu yang memang istilahnya punya ini sendiri, punya keyakinan dan sebagainya itu. Akhirnya kalau nggak masuk Hindu, akhirnya jadi aliran kepercayaan dan selamat gitu loh. Itu sudah saya sama Mas Aki jalan banyak berbagai tempat itu seperti itu. Jadi kalau ditanyain ada mbah kok Hindu mbah, lah nek mboten-mboten kula dicekel Mas Aras dengan PKI lah. Jadi pergeserannya itu sangat-sangat banyak, sehingga sampai sekarang itu akan kita lihat berbagai macam hal, tapi akhirnya jadi terkotak-kotak. Yang sebenarnya kejawen itu yang merumuskan adalah sebenarnya para wali kita sebenarnya. Terakhir ya masa-masanya Sunan Ampel, terus ke bawah Sunan Mbaya, Sunan Gesung dan sebagainya, sampai terakhir turun lagi ke istilahnya kiai-kiainya itu semuanya sebenarnya itu. Bahkan kemarin kan sudah kita bahas gurunya ngaji Poro Rojo itu Kiai Kasan Besari Ponorogo, sama semua itu larinya ke sana. Jadi nggak mungkin itu sebenarnya hal yang tertangan, apalagi terkotak-kotak. Enggak. Memang tujuan pengajian ini kita ingin mendalami, melihat apa benar sebenarnya asal usul sumbernya itu sama gitu. Jadi ini tinggalannya para wali. Jadi bukan seperti pengertian bahwa kejawen. Nah ini kita buktikan ini ya. Baca kunci tadi coba. Kunci tadi ini bukunya acaranya Kapribaden itu yang kita pakai karena paling sederhana. Tidak rumit bahasanya, istilahnya langsung ke sasaran, jadi kita menghindari luputan supaya nggak luput. Nah di sini yang kita lihat ini ada kunci di sini. Banyak orang yang ngeklaim Romo itu tidak punya agama, Romo itu punya ajaran sendiri, itu klaimnya mereka. Mari kita coba lihat dasarnya apa di sini. Beliau juga nggak menerangkan terlalu ini karena nanti akan membuat orang bingung kalau tidak memahami. Di sini ada kunci yang selalu kita pakai. Kita lihat kenapa kok bunyinya seperti itu. Kita ambilkan bunyi kuncinya seperti itu. Nah ini. Ini tadi yang Anda baca kan. Gusti ingkang mau suci, kula nyuwun pangurut dumateng Gusti ingkang mau suci. Sirullah, Dzatullah, Sifatullah. Ini kemarin saya sudah jelaskan, ini proses dari sir masuk. Ini jadi mensugesti diri sendiri.
menyampaikan di sini dari sir yang paling dalam wujud ke zat, akhirnya muncul sebagai sifat yang 20 itu. Kemudian kulo sejatine satrio. Kalau wanita ya wanita utama, ini satrio. Nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindak satrio sejati. Kenapa kok satrio yang ini? Kenapa kok kulo sejatine lanang yang jagat kok gak gitu? Kenapa kok satrio yang diminta? Karena ada definisi satrio dan itu bisa kita lihat di sini. Jadi ini kalau kita mau membaca sesuatu itu kita tidak boleh terkotak-kotak bahwa ini ajaran cuma ini dan enggak. Kita harus menguasai semua, termasuk untuk semedi dan sebagainya. Ambil ajaran yang paling sederhana, itu punyanya Tuloso Bobo. Itu nanti dibahas semedi. Tuloso itu punya aliran sendiri, isinya yang mempelajari semedi sama kitab Tuloso Bobo. Jadi kalau ini kita nggak bisa ngelihat secara global itu nggak bisa. Nah ini kita buktikan. Nah, makanya kita pengen kenapa kok larinya ke satrio gitu. Nah, ini kita bahas masalah bait pupuh pucung podo ke-42 serat widatama Mangkunegara 4. Nah coba ditampilin mas. Sing nang napa? Sing pucung tadi. Nah, oke. Jadi mungkin kalau jenengan baca apa yang ada, ini di internet juga ada, sudah ditampilkan di segala macam. Terus ada tafsir-tafsirnya. Mungkin tafsirnya itu hanya tafsir umum ya, nggak terlalu detail dibacanya. Nah ini coba kita detailkan supaya kita paham kenapa kok kita mesti jadi satrio. Nah ini di situ adanya basa ngilmu, mupakate lan penemu, pasae lan topo, yen satrio tanah Jawi, kuno-kuno kang ginulut Tripakara. Terjemahannya ini agak kurang konsisten ini mas. Tapi ya tidak apa-apa, kita bukan menyalahkan. Di sini ilmu diterjemahkan ilmu. Nah ini sudah salah. Ini kan sudah paham semua loh. Beda antara ilmu dengan ilmu. Kalau ilmu itu ya pengetahuan biasa, kalau ilmu itu terkait dengan laku dan spiritual. Jadi di sini basa ilmu ini sebenarnya basa laku lah ya. Kalau kita baca terjemahannya basa laku. Atau mending dibaca dulu mas di sininya, dibaca aja mas. Kajian perkata, bahasa, ilmu, mupakate cocoknya lan dengan panemu, pendapat atau argumen. Bahasa ilmu cocoknya dengan argumen. Ilmu pengetahuan apapun, baik ilmiah, filosofis ataupun religius, penyampaiannya adalah dengan argumen, dengan dalil-dalil akliyah ataupun nakliyah. Pemaparannya harus jelas, sejelas-jelasnya sampai akal, pikiran membenarkan. Diterima tanpa pertimbangan akal, maka bukan ilmu namanya. Mupakat dalam kata ini maksudnya ada kecocokan pengertian antara akal, pikiran, dan ilmu yang dipelajarinya. Kalau belum ada kecocokan pengertian, belum bisa disebut ilmu. Tetapi seperti melafalkan mantra saja, tidak ada pengertiannya sama sekali. Pasae artinya mempan atau berhasil. Lan dengan tapa, bertapa atau tirakat, berhasilnya dengan bertapa. Namun demikian, ilmu bukanlah teori semata. Selalu ada maksud dan tujuan dipelajarinya suatu ilmu. Tujuan dari ilmu baru akan tercapai melalui pengamalan. Bertapa di sini bisa dimaknai sebagai amalan, praktek, laku atau suluk atau yang lain. Yang jelas bukan sekedar teori semata-mata.
Tuh masih ada. Iya ada. Bingung. Terlebih-lebih ilmu rasa yang pusatnya ada di dalam hati manusia harus melalui berbagai praktek, laku, ujian, dan tantangan agar ilmu sumusup ing jiwangga merasuk dalam jiwa, terbenam dalam hati. Yen yaitu kalau satria, kesatria, tanah Jawi, tanah Jawa, kuna-kuna, kunamakuna, kuno-kuno, dahulu kala, kang iyang ginulut dipegang menjadi pegangan. Tripro prakoro, 3 hal bagi satria tanah Jawa dahulu kala yang menjadi pegangan 3 hal. Bagi kesatria tanah Jawa zaman dahulu ada 3 hal yang dipegang dalam menghadapi ujian hidup. Apakah itu? Kita akan melanjutkan ke bait berikutnya karena masih merupakan satu kesatuan makna dengan bait ini. Mari kita bahas satu bait ini dulu. Jadi boso ngilmu, boso itu bahasa, kalau di sini ngilmu itu kita udah paham, ini bukan cuma ilmu tapi laku spiritual, itu lebih ke arah sana. Mupakat itu sepakat, lan panemu dengan panemu. Kalau di sini diterjemahkan bahasa ilmu cocoknya dengan argumen. Agak bingung tuh sampean bahasa ilmu cocoknya dengan argumen. Jadi itu yang seperti kita lakukan ini. Jadi nek ngilmu iku kudu ono dasare gitu. Jadi ndak boleh ndak ada dasarnya. Maksudnya mupakate lan panemu itu istilahnya itu bukan cocoknya dengan argumen, bukan. Tapi kudu ono dasarnya. Dasar itu dasar lakunya itu untuk apa gitu. Jadi ada ilmunya. Untuk ngilmu itu pakai ilmu tadi ya, yang awal pucung itu kan. Ngilmu itu kelakonnya kanthi laku. Nah, berarti ngilmunya itu ada ilmu yang harus dipahami. Jadi bukan gelambiar. Pasah itu kalau di sini diterjemahkan berhasilnya. Sebenarnya pasah itu kayu yang dihalusin dulu. Nah, wong gini ngomongnya itu pasrah. Sebenarnya pasah. Jadi istilahnya apa? Disempurnakan ya, dihaluskan. Itu dengan topo. Kalau di sini bahasanya dengan topo itu berhasilnya dengan bertapa. Jadi ngasah, menyempurnakannya, ngasahnya itu topo itu maksudnya semedi. Dengan ya semedi lah istilahnya, yang isinya misalnya introspeksi diri, ini segala macam, merasakan sinyal-sinyal, pokoknya nanti semedi. Nah itulah yang kita lakukan. Jadi semedinya itu tujuannya itu supaya menghaluskan rasa itu tadi, dipasah. Jadi bukan berhasilnya dengan bertapa, bukan. Pasah itu kalau lihat di kamusnya itu, pasah itu ngalus nih kayu, artinya menyempurnakan, sudah dibentuk tapi lebih diperhalus gitu ya. Itu ini. Terus yang satrio tanah Jawi itu ya benar di sini bagi satrio tanah Jawa. Di sini mulai membahas satrio. Nah ini definisi ini nanti ya akan muncul. Kenapa kok kita maca kunci itu tadi nyuwun dadi satrio. Cuman nek wis ngerti artinya jodoh melayu. Colong pelayu. Tinggal gelanggang colong pelayu. Jangan kabur itu. Kuno-kuno itu benar, kuno-kuno. Kang ginelut triparkor. Jadi para satrio zaman dahulu itu kang ginelut itu
bergulat sebenarnya. Jadi bukan ini. Jadi bergulat itu benar-benar apa ya? Bergulat dengan diri sendiri. Jadi maksudnya itu benar-benar merangkum gitu. Wong gulat itu kan pelukan dan sebagainya itu, nanti ginlut itu bergulat artinya dengan tri prakara, dengan 3 perkara, gitu. Ya, jadi ini mungkin yang beda maknanya ini. Pasai lan topo itu bukan berhasilnya dengan berat, tapi mengasahnya, menghaluskannya, menyempurnakannya itu dengan semedi. Jadi laku diasah lagi dengan semedi. Jadi laku itu wujudnya fisik, semedinya itu kolbunya. Itu maknanya di sini. Nah ini mungkin sudah jelas. Jadi bahkan itu kepercayaan gak ada apa enggak, ini basicnya sama Quran. Nah itu yang ingin kita sampaikan.